Devosi Mazmur 77. Kita membaca ayat 1 sampai 21. Kita baca silih berganti, saya membaca ayat ganjil. Silakan Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap. Pasal 77 ayat 1 sampai 21. Saya akan memulai. Perbuatan Allah di masa lampau. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyanyi kepada Allah, dengan nyanyi kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengeram. Apabila aku merenung, makin lemah, lesulah semangatku. Engkau membuatku mataku tetap terbuka, aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala, tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam, dalam hatiku aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanya Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati kembali. Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah berapakah Allah menaruh kasihan, atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaukah Allah yang melakukan keajaiban? Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Air telah melihat Engkau, ya Allah. Air telah melihat Engkau, lalu menjadi gentar. Bahkan samudra raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air, awan kemauan bergemuruh, bahkan anak-anak panah-Mu berterbangan. Deru guntur-Mu menggelinding, kilat-kilat menerangi dunia, bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut jalan-Mu dan lorong-Mu, melalui muka air yang luas, tetapi jejak-Mu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Ya, di dalam pasal 77 ini kita melihat bagaimana pemazmur merasa ditinggalkan oleh Tuhan ya. Tetapi ketika dia bertanya kepada Tuhan, dia mendapatkan jawaban ya. Pertanyaan refleksinya adalah, apakah Allah telah berubah? Ketika kesulitan datang bertubi-tubi dan kita telah berseru kepada Tuhan Allah, Ia ternyata tidak menjawab doa kita. Yang muncul dalam pikiran adalah Allah telah berubah. Ia tidak lagi peduli, apalagi mengasihi kita. Ya, seperti pemazmur menggumulkan hal yang seperti itu. Ya. Sekali lagi pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan ketika seolah-olah Tuhan tidak menjawab doa kita, kita sedang mengalami kesulitan, bahkan kesulitan yang bertubi-tubi, tetapi tidak ada jawaban. Nah, pemazmur mempertanyakan ini ya dalam Mazmur 77. Apakah Tuhan Allah ya kepadanya ia telah berseru tetapi belum menjawab ya, sudah tidak lagi bermurah hati kepada pemazmur? Apakah kasih setia Tuhan sudah lenyap?
atau Tuhan sudah berubah, tidak lagi mengasihinya? Itu pertanyaan-pertanyaan pergumulan yang disampaikan oleh pemazmur. Ya. Dalam pergumulannya, pemazmur teringat kembali segala perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Allah. Kita perhatikan di dalam ayat 4-7 ya. Ada kata sebut-sebut. Coba kalau kita perhatikan di dalam ayat yang keempat. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Ayat yang 7, aku sebut-sebut pada waktu malam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Ya, kita perhatikan di sini di dalam Lembaga Alkitab Indonesia ada kata mengingat dan juga sebut-sebut. Ya, kita sebut-sebut. Dalam ayat 12 juga ya disadari bahwa seolah-olah Allah telah berubah ya. Allah telah berubah, tidak lagi memberikan pertolongan, tetapi pemazmur mengingat akan apa yang pernah dilakukan oleh Allah. Pemazmur sadar bahwa Allah sesungguhnya tidak berubah. Ia tetap menebus dan menuntun umatnya. Dalam ayat 15, ayat 21 menjelaskan demikian. Keindahan jawaban Tuhan bahwa ia tetap menuntun dapat dilihat dari beberapa kata yang diulang. Kata suaraku ya muncul 2 kali. Itu dalam bahasa Ibrani. Dijawab dengan suara guntur Allah. Ayat 18 dan 19. Tangan pemazmur yang diulurkan yang seperti tidak mendapat sambutan dan menimbulkan pertanyaan, apakah tangan kanan yang maha tinggi berubah? Ya, ayat 11. Lalu dijawab dengan tuntunan Tuhan melalui tangan Musa dan Harun yang telah menuntun umatnya pada masa lampau. Jadi Mazmur bertanya, tetapi dia juga memberikan jawaban bahwa tangan Tuhanlah yang memberikan tuntunan. Ketika seruan kita kepada Tuhan seolah-olah tidak dijawab, maka kita mulai ragu akan kasih dan kepedulian Allah. Seperti itu ya, kadang-kadang kita mengalami hal yang serupa. Nah, cara terbaik ketika kita mengalami pergumulan seperti itu adalah mengingat kembali segala karya Tuhan terhadap umatnya pada masa yang lampau. Dengan demikian kita akan dikuatkan kembali bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Lagi pula Allah memang tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap kepada kita. Kita perlu mengenang semua perbuatan Allah yang tertulis dalam Alkitab, sekaligus mengingat-ingat karya Allah dalam kehidupan kita. Tujuannya adalah ketika timbul keraguan akan kasih dan anugerah Allah, maka kita diyakinkan sekali lagi bahwa Allah tidak pernah berubah dan kasih setia serta penyertaan-Nya selalu dicurahkan kepada umat yang taat kepadanya. Jadi setiap pergumulan yang dialami oleh pemazmur dalam kesulitan tetapi belum menemukan jawaban dari Tuhan, dia mengingat akan karya Tuhan di masa yang sudah dilewati. Bahkan di dalam Alkitab juga kita bisa belajar bagaimana karya Tuhan kepada umat Allah yang lampau, sehingga itu menguatkan kita, yang menjadikan kita semakin teguh bahwa di dalam Tuhan selalu ada penyertaan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, Dia selalu menyertai, sehingga pada saat itulah kita akan menemukan bagaimana Tuhan tetap menyertai umatnya dari masa ke masa, juga masa sekarang di mana kita berada. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan, jangan pernah kita meragukan Tuhan,
Karena Tuhan selalu ada, Dia selalu menyertai, dan Dia akan memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan yang sedang kita alami tepat pada waktunya. Mungkin pada saat bergumul kita belum mendapatkan jawaban, itu belum waktunya Tuhan. Atau Tuhan menjawab dengan cara yang lain yang kadang kita tidak memahaminya. Tetapi mintalah hikmat supaya kita diberikan kemampuan untuk bisa memahami jawaban dari setiap pergumulan yang kita alami. Dan tentunya jawaban dari Tuhan adalah yang terbaik bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memampukan untuk kami dapat menerapkannya, supaya kami tetap bersandar, berharap hanya kepada Tuhan, sehingga penyertaan dan pilihan Tuhan atas kami sungguh nyata, sehingga kami tidak mengalami ketersesatan. Kami boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih atas pertolongan-Mu selama yang Engkau sudah lakukan dalam hidup kami. Biarlah itu menjadi kekuatan dalam kami menjalani kehidupan saat ini, bahkan di waktu yang akan datang. Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan umat-Mu. Terima kasih atas firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.